Halo Mbak, tes. Halo Mbak, tes. Sudah masuk suaranya? Halo, ya. Dengar suaraku enggak? Dengar. Oke. Oke, langsung saja dimulai ya. Sudah Oke. menunjukkan pukul 15. Kita bisa mulai acara untuk webinar ini. Oke. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Semuanya di sore hari ini. Saya harap semua sehat dan sudah siap untuk mengikuti webinar Electrical Week pada hari ini. Sebelumnya webinar ini berlangsung, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dari mahasiswa Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Elektro. Nama saya Riko Adrian Nugraha, NIM 19F10014. Saya anggota dari HMJTE periode 2020-2021. Di sini saya akan memandu jalannya webinar Electrical Week dan mohon untuk kerjasamanya. Sebelum melangkah lebih jauh lagi pada webinar kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama untuk meminta kelancaran pada webinar yang akan berlangsung pada sekarang ini. Oke, berdoa bisa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, cukup berdoa selesai. Ya, di sini pada webinar kali ini yaitu edisi 3, topik kedua, yaitu berjudul pengukuran suhu dan kelembapan ruangan berbasis Arduino. Dan kita akan membahas dari materi ini, dan sudah dihadiri juga satu pembicara yang sudah hadir, yaitu Kak Agatha Dita. Ini merupakan mahasiswa Teknik Elektro 2016 Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang. Oke Kak. Halo Kak. Halo. Sehat Kak? Sehat. Oke. Oke Kak, kalau gitu langsung aja bisa disampaikan materinya. Oh, tapi sebelum kita menyampaikan materi, bisa kita lihat juga video company profile dari program studi Teknik Elektro Unika Sugio Pranoto Semarang. Silahkan panitia bisa nge-share videonya. Every single day. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Huruf coy. Don't stop, don't stop, don't stop, don't stop this game.
Ya, itu tadi video company profile dari program studi Elektro Universitas Katolik Geobanto Semarang. Oke. Sebelumnya, sebelum ini untuk menjelaskan materinya, bagi para penanya bisa langsung saja. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan langsung bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom ya, yang nanti sudah akan di-share oleh panitia juga. Oke, Kak Agatha Dita bisa menyampaikan materinya. Oke, terima kasih. Ya. Saya akan share screen. Perkenalkan, nama saya Agatha Dita Wardani. Saya mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2016. Saya hari ini akan mempresentasikan tentang pengukuran suhu dan kelembapan berbasis Arduino. Outline hari ini akan dibagi menjadi 4. Pendahuluan, teori dasar, simulasi, dan implementasi. Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat alat-alat pengukuran suatu besaran beralih menjadi pengukuran secara digital. Hal ini dikarenakan pengukuran secara digital mempunyai akurasi yang tinggi dan memiliki efisiensi yang tinggi. Pengukuran suhu dan kelembapan suatu ruangan tidak luput dari perkembangan sekarang ini, karena untuk industri-industri tertentu membutuhkan pengukuran suhu dan kelembapan suatu ruangan untuk meningkatkan produksi. Contohnya industri lumbung jamur dan industri penyimpanan makanan beku. Maka presentasi kali ini akan membahas tentang pengukuran suhu dan kelembapan berbasis Arduino. Masuk ke dasar teori yang pertama. Sensor DHT merupakan paket sensor yang berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan udara sekaligus yang terdapat termistor tipe NTC atau negatif temperature coefficient untuk mengukur suhu. Sebuah sensor kelembapan dengan karakteristik resistif terhadap perubahan kadar air di udara serta terdapat chip yang di dalamnya melakukan beberapa konversi analog ke digital dan mengeluarkan output dengan format singleware bidireksional. Sensor kali ini yang digunakan adalah DHT11 dan DHT22. Berikut karakteristik dan perbedaannya, di mana DHT11 menggunakan tegangan input masukan 3 volt hingga 5 volt, konsumsi arus maksimal 2,5 mA, kelembapan 20-80% dengan akurasi 5%, baik untuk pembacaan suhu 0-50 derajat dengan akurasi kurang lebih 2 derajat Celcius, pengambilan data minimal 1 Hz setiap kali detik. Untuk DHT22, input tegangan 3 volt hingga 5 volt, konsumsi arus maksimalnya 2,5 mA, kelembapannya dari 0-100% dengan akurasi 2-5%, baik untuk pembacaan sudut minus 40 derajat hingga 80 derajat dengan akurasi kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Pengambilan data minimal 0,5 Hz setiap 2 detik. Untuk menampilkan hasil keluaran bisa menggunakan LCD 16x2 atau 16, LCD 20x4. LCD digunakan sebagai penampil atau display pada keluaran Arduino berupa huruf alfabet, angka, dan karakter. Karena LCD mempunyai banyak port yang digunakan, maka di sini menggunakan I2C atau Inter-Integrated Circuit yang sudah dijelaskan pada sesi sebelumnya. Inter-Integrated Circuit atau disebut I2C adalah standar komunikasi serial 2 arah menggunakan 2 saluran
yang didesain khusus untuk mengirim maupun menerima data. Sistem I2C terdiri dari saluran SCL atau serial clock dan SDA atau serial data yang membawa informasi data di antara I2C dengan pengontrolnya. Berikut merupakan simulasi dari proyek saya. Untuk simulasi pada Proteus, maka kita ambil Arduino Uno, kemudian DHT, kemudian kita ambil IC I2C, dan LCD 20x4. Untuk merangkainya, sambungkan IC I2C pada LCD. Kedengaran enggak? Kemudian sambungkan kaki SDA pada analog 4 dan kaki SCL pada analog 5. Untuk sensor DHT, VCC diberi sumber masukan 5 volt, kaki ground disambungkan pada ground, kaki data diberi resistor pull up 10 kilo. Lalu dihubungkan pada pin 6. Include DHT.h untuk memasukkan library DHT. Include liquid crystal I2C.h untuk library LCD I2C. LCD 0x20 20,4 mengatur alamat I2C dan ukuran LCD. DHT pin 6 untuk menempatkan sensor pada pin digital. DHT type 11 untuk inisialisasi DHT 11. DHT pin 6 DHT type 11 untuk deklarasi pin sensor pada pin 6 dengan jenis sensor yang sudah dipilih. Fade setup untuk setting awal program. DHT 6 begin untuk program komunikasi atau setup untuk sensor DHT pada pin 6. LCD begin untuk inisialisasi LCD I2C. LCD blacklight menyalakan blacklight pada LCD. Untuk void loop adalah program yang diulang. Float kelembapan 6 DHT 6 read humidity untuk menyimpan nilai kelembapan pada variabel kelembapan sensor pin 6. Float suhu 6 DHT 6 read temperature untuk menyimpan nilai variabel suhu 6. LCD set kursor 0,2 untuk menempatkan tulisan pada kolom 2 dan baris 0. LCD print kelembapan untuk menampilkan tulisan kelembapan. LCD print float kelembapan 6 untuk menampilkan nilai kelembapan pin 6 pada LCD.
LCD print persen untuk menampilkan satuan dari kelembapan berupa persen. LED set kursor 0,3 untuk menempatkan tulisan pada kolom 3 dan baris 0. LCD print suhu untuk menampilkan tulisan suhu. LCD print float suhu 6 untuk menampilkan nilai suhu pin 6 pada LCD. LCD print char 223 untuk menampilkan nilai 223 yang mendeklarasikan karakter derajat. LCD print derajat untuk menampilkan satuan Celcius. 500 milisecond untuk mengatur jeda waktu selama 500 milisecond. Untuk program yang sudah kita buat tadi, kita akan memasukkan ke dalam Proteus dengan cara preference, compilation. Oke, lalu kita buka Proteus. Kita klik double, kita masukkan programnya. Kita play. Kita bisa atur suhu. Ini untuk kelembapannya. Dan ini untuk suhunya. Kelembapan 65% dan suhu 25%. Untuk alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada Arduino Uno, ada breadboard, ada LCD 20x4 dengan IC I2C di belakangnya, kemudian ada DHT 11 dan DHT 22 serta jumper. Berikut merupakan implementasi alat. Sekarang kita akan mengkomparasi dua sensor dan akan mengimplementasikannya pada hardware. DHT.H untuk memasukkan library DHT. Liquid Crystal I2C.H untuk memasukkan library I2C. LCD 0x3F 20,4 sudah dijelaskan tadi bagaimana cara scanning untuk alamat I2C pada LCD. DHT pin 8 dipasang pada sensor pin 8 digital. DHT pin 6 pasang sensor pada pin 6 digital. DHT type 11 atau DHT11 adalah jenis sensor DHT11. DHT type 22 jenis sensor DHT22. DHT pin 6 DHT type 22 untuk deklarasi pin sensor pada pin 8 untuk jenis sensor DHT22. DHT pin 6 DHT type 11 untuk deklarasi pin sensor pada pin 6 dengan jenis sensor DHT11. Void setup untuk setting awal program. DHT8 begin program komunikasi atau setup untuk sensor DHT pada pin 8 yaitu DHT22. DHT6 begin untuk program komunikasi atau setup untuk sensor DHT pada pin 6 yaitu DHT11. LCD begin untuk inisialisasi LCD I2C. LCD blacklight untuk menyalakan blacklight pada LCD. Void loop adalah program yang akan diulang-ulang. Float kelembapan 8
DHT 8 rate humidity untuk menyimpan nilai kelembapan pada variabel kelembapan sensor pin 8. Float 8 DHT 8 rate temperatur untuk menyimpan nilai suhu pada variabel sensor pin 8. Float kelembapan 6 untuk Float kelembapan 6 DHT 6 rate humidity untuk menyimpan nilai kelembapan pada variabel kelembapan sensor pin 6. Float suhu 6 DHT 6 rate temperatur untuk menyimpan nilai suhu pada variabel suhu sensor pin 6. LCD clear untuk mengosongkan tampilan awal pada LCD. LCD set kursor 0,0 untuk menempatkan tulisan pada kolom atau baris 0. LCD print kelembapan untuk menampilkan tulisan kelembapan. LCD print float kelembapan 8 untuk menampilkan nilai kelembapan pin 4 pada LCD. LCD print persen untuk menampilkan satuan kelembapan berupa persen. LCD set kursor 0,1 menempatkan tulisan pada kolom 1 baris 0. LCD print suhu untuk menampilkan tulisan suhu. LCD print float suhu 8 untuk menampilkan nilai pada pin 4 LCD. LCD print char 223 untuk menampilkan nilai 223 yang mendeklarasikan karakter derajat. LCD print C menampilkan satuan Celcius. Ini merupakan program yang sama dengan atasnya untuk Ya, ini mungkin ada sedikit gangguan dari pembicaranya. Bisa kita tunggu dulu sebentar. Ini sudah bisa dilanjut, Pak? Ya, putus jaringannya. Ya. Halo Riko. Ya. Maaf Sudah. tadi ini karena cuacanya lagi hujan, tadi sempat mati lampu, jadi saya share screen lagi ya. Oke, bisa dilanjut, Pak. Ya, nggak apa-apa. Sekarang kita kelembapan untuk menampilkan tulisan kelembapan. LCD print kelembapan 8 untuk menampilkan nilai kelembapan pin 4 pada LCD. LCD print persen untuk menampilkan satuan kelembapan berupa persen. LCD set kursor 0,1 menempatkan tulisan pada kolom 1 baris 0. LCD print suhu untuk menampilkan tulisan suhu. LCD print float suhu 8 untuk menampilkan nilai pada pin 4 LCD. LCD print char 223 untuk menampilkan nilai 223 yang mendeklarasikan karakter derajat. LCD print C menampilkan satuan Celcius. Ini merupakan program yang sama dengan atasnya untuk DHT 22.
Kemudian kita delay selama 500 milisecond. Bahan yang digunakan ada Arduino Uno, breadboard, sensor DHT11, sensor DHT22, LCD 20x4, kemudian ada IC I2C, dan jumper. Langkah pertama kita akan pasang DHT di breadboard. Kaki VCC masuk ke 5 volt. Kemudian data masuk ke pin 8. Kemudian ground, kita masuk ke ground. Untuk DHT11 kaki VCC kita masuk ke 5 volt. Kemudian kaki ground kita masuk ke ground. Kemudian untuk data kita masuk ke pin 6. Untuk IC I2C SCL, kaki SCL masuk ke pin 5. Dan untuk kaki SDA masuk ke pin 4. Kemudian untuk VCC kita masuk 5 volt dan ground kita masuk ke ground. Maka kita akan mengupload program ke dalam Arduino. Kita upload. Untuk baris pertama dan kedua menunjukkan hasil dari sensor DHT22. Kemudian untuk baris 3 dan 4 untuk hasil dari sensor DHT11. Terdapat perbedaan dari kedua sensor tersebut. Kegunaan atau fungsi dari proyek ini yang pertama untuk membantu menentukan suhu dan kelembapan dari suatu ruangan. Yang kedua, alat ini dapat direalisasikan pada bumbung jamur yang harus mengetahui dan menjaga suhu dan kelembapannya dari ruangan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau masih banyak yang kurang. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Ya, terima kasih Kak untuk materi yang telah disampaikan pada webinar Electrical Week pada kali ini. Dan kami sampaikan juga pada teman-teman peserta yang bisa langsung memberikan pertanyaan ke kolom chat Zoom dengan format nama pertanyaan yang sudah dicantumkan di chat. Bisa langsung ditanyakan saja. Oke, ini sudah ada pertanyaan Kak. Langsung bisa dibacakan ya Kak? Iya. Nomor 1 itu dari Kak Reski. Bertanya, bagaimana cara untuk menentukan karakter derajat pada LCD sehingga menentukan angka 223. Silakan Kak. Oke. Aku boleh share screen ya? Oh, silakan Kak. Iya. Jadi untuk apa? Sebentar. 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 Halo? Siapa tadi pertanyaan dari Reski ya? Ya Kak, dari Kak Reski. Untuk apa sih? Bisa dibacakan lagi? Halo, Riko? Ya, pertanyaannya bagaimana cara untuk menentukan karakter derajat pada LCD sehingga menentukan angka 223. Ya, ini. Ini merupakan tabel konfigurasi dari LCD ya. Kemudian kita cari karakter derajat di sini. Karakter derajat di sini menunjukkan bahwa kita lihat di sini 1101 dan 1111. Terus kita konversi dari angka biner ke desimal. Oke, kita konversi ya. Ini ya. Ketemu 223. Cukup menjawab? Reski? Kepada Kak Reski, gimana? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah menjawab? Oke, kita lanjut aja ya Kak. Dari Ya. pertanyaan nomor 2 ya. Dari Kak Birna. Mau bertanya di teknik elektro Unika, pembelajarannya banyak praktek atau teorinya ya? Untuk di teknik elektro, dari presentasi praktek dan teorinya imbang 50-50. Jadi setiap satu semester pasti ada teori dan juga prakteknya. Seperti itu. Oke, jadi di elektro ini 50-50 imbang ya Kak ya? Nggak Ya. full, nggak teori semua ya? Ada prakteknya Ya. juga. Kira-kira juga prakteknya apa aja yang sudah dibuat Kak? Bisa Gimana? di-sharing juga. Dari hasil prakteknya itu apa yang udah dibuat, misalnya buat alat atau semacamnya gitu Kak? Kalau dari semester pertama itu kita buat modul seperti yang tadi sesi pertama. Itu sudah dibuat dari semester pertama. Terus semester berapa lagi? Semester 5 kita buat praktikum Catu Daya.
Terus kita buat juga miniatur kereta api. Miniatur kereta listrik KRL. Seperti itu. Oke Kak, tapi berarti kalau yang proyek ini proyek tugas akhir apa gimana Kak yang Kakak buat sekarang ini untuk mengukur suhu ini? Oh, bukan. Ini proyek tugas akhir saya beda dari ini. Oh beda. Jadi Kalau ini, gimana? kalau yang ini proyek hanya untuk Karena webinar ini atau gimana Kak? Karena kita sebelum pandemi ini kan biasanya ada pelatihan-pelatihan ke sekolah-sekolah. Karena adanya pandemi, jadi kita ganti dengan webinar gitu. Oh, Yang jadi targetnya anak sekolah dan umum seperti itu. jadi dari mahasiswa teknik elektro yang mau lulus itu pasti awalnya ini ya disuruh kayak ada pembelajaran ke sekolah-sekolah gitu, tapi karena ini pandemi, jadi digantikan acara electrical begini gitu ya Kak ya? Ya, betul. Oke. Langsung lanjut ya Kak. Pertanyaan nomor 3, ini dari Kak Reski lagi tadi. Dia nanya mengapa hasil pembacaan sensor DHT11 dan DHT22 mengalami perbedaan. Karena dari karakteristiknya tadi berbeda. Atau mau saya tampilkan lagi? Boleh Kak, silakan Kak. Dari karakteristik DHT11 sendiri mempunyai akurasi kurang lebih 2 derajat Celcius. Kemudian dari DHT22 mempunyai akurasi kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Jadi mempunyai perbedaan seperti itu. Dan akurasinya pada kelembapan DHT11 mempunyai akurasi 5 derajat, sedangkan DHT22 mempunyai akurasi 2-5%. Seperti itu. Apakah menjawab? Oke Kak Reski, apakah sudah menjawab? Nih. Kita lanjut aja ya Kak, pertanyaan selanjutnya. Ini ada Kak Jomin. Dia bertanya, Kak untuk range suhu maksimal pada sensor tersebut itu berapa ya? Tadi untuk sensor DHT11 range suhunya itu dari 0 sampai 50 derajat. Sedangkan untuk DHT22 itu dari minus 40 derajat hingga 80 derajat. Seperti itu. Oke. Kak Jomin, sudah menjawab Kak Jomin? Ini ada pertanyaan lagi dari ada pertanyaan lanjutan lagi dari Kak Jomin ya. Apakah bisa digunakan pada termometer suhu? Kalau suhu ruangan bisa. Kalau suhu tubuh tidak tahu pastinya ya. Saya juga belum pernah mencobanya gitu. Kalau untuk suhu ruangan bisa. Oke, kalau suhu ruangan bisa. Kak, aku mau tanya Kak, tadi itu yang akurasi itu bisa diperkecil apa enggak sih Kak di sensornya itu? Akurasi dari sensor itu? Ya, apa emang udah bawaannya gitu? Sudah bawaannya seperti itu. Jadi dia udah nggak bisa emang itu ya, nggak bisa lebih diperkecil gitu nggak bisa ya? Terus aku mau tanya juga, kalau misalkan itu sensor kelembapan itu untuk mendeteksi adanya hujan gitu bisa nggak sih Kak? Kalau hujan sepertinya tidak bisa.
Oh, nggak bisa ya kalau mendeteksi hujan ya? Cuman kelembapan dan suhu ya? Ya, Oke. Lalu ini ada yang bertanya, BTR K471, kakak cewek kok senang masuk elektro? Ya, padahal biasanya yang masuk elektro itu banyak prianya loh. karena Kenapa kan kak kok tertarik ke elektro kak? karena saya kan dari SMA, terus jurusannya IPA, lebih baik masuk ke bidang eksak daripada, ya sebenarnya itu ya tergantung dari diri sendiri juga. Cuman saya pengen aja masuk elektro karena kan lapangan pekerjaan dan ininya luas ya. Di seluruh aspek gitu membutuhkan elektro seperti itu. Oke, tapi dari pelajarannya itu apa? Kalau cewek itu sulit nggak sih kak untuk menjalani prodi elektro ini? Kalau Terlebih lagi kalau pas praktikum gitu loh kak. Apakah kesusahan nggak sih? untuk hardware ya, kalau untuk hardware gitu mungkin memang kita butuh bantuan dari apa anak laki-laki ya, soalnya kan kayak potong PCB gitu kan kita nggak bisa sendiri gitu. Jadi harus minta tolong bantuan dari laki-laki. Kalau misalkan kalau teori gitu kita kerjasama gitu. Dari program wiring juga kan kita pasti butuh bantuan juga seperti itu. Oke. Terus saya juga mau bertanya juga ini kak, itu kira-kira pembuatannya itu butuh biayanya itu berapa ya? Terus buatnya sulit nggak? Kalau buatnya biayanya atau Biayanya dan buatnya juga. biayanya ya kurang dari 100.000 lah. Terus waktu pembuatannya juga kurang lebih 1 hari. Oh, kurang lebih 1 hari. Itu kan tadi kan pakai 2 sensor kak, dari DAT berapa? 10 sama 11 ya? 11 sama 22. Oh, 11 sama 22 salah. Nah itu dari 2 sensor itu yang lebih akurat tuh yang mana? Bedanya Yang apa? itu tadi Range sensornya ya. Selain itu. dari akurasinya tadi itu lebih Nah, presisi yang 22 karena berarti yang dua-dua. akurasinya kan tadi 0,5 ya derajat Celcius, terus bisa dari minus, suhunya dari minus sampai 80 derajat seperti itu. Kalau dibandingkan dengan sensor suhu LM35 kak, itu lebih akurat mana ya? Lebih presisi DHT ini. Oh, daripada LM35. Atau thermocouple? Saya belum pernah coba kalau thermocouple. Oke. Kalau sensor yang lebih presisi lagi dari DHT itu ada nggak sih kak? Saya belum pernah coba sih ya. Karena baru pertama coba ini dan ada LM35 juga kan saya membandingkan gitu. Jadi lebih bagus DHT ini 22 dan 11 ini. Seperti itu. Oke, bagi teman-teman, sembari menunggu pertanyaan selanjutnya, ini ada link feedback juga yang bisa yang akan di-share oleh panitia di kolom chat Zoom ya. Oh ya, Riko, Ya, gimana kak? di sesi ini kan ada giveaway juga toh. Oh, ada giveaway lagi, oke. Jadi giveaway-nya itu dari DHT yang saya gunakan tadi 11 dan 12. Ya. Terus ada ESP8266 modul IoT. Oke, berarti ada 3 item. Ya.
Tapi Syaratnya nanti untuk 2 orang saja, jadi sensornya itu untuk 1 orang dan yang ini untuk 1 orang, seperti oke, itu. berarti untuk 2 orang pemenang saja. Ya, Syaratnya gimana, Kak? sama aja sama kayak yang sesi pertama. Oh ya, jadi syaratnya itu tinggal open cam aja, nanti kita dipilih background yang paling menarik, seperti itu ya, Kak ya? Iya, betul. Oke, nanti di sesi foto di terakhir. Ada lagi yang bertanya, Kak, ini dari BIP. Apakah kedua sensor suhu bisa digunakan mengukur suhu air? Kan posisi sensor di dalam air. Halo? Ya, Ya, halo? bisa diulang? Ya. Apakah kedua sensor suhu bisa digunakan mengukur suhu air? Kan posisi sensor di dalam air. Sebetulnya saya juga belum pernah coba kalau misalkan sensor ditaruh di dalam air. Ini kan sensornya casingnya terbuka, takutnya masuk ke dalam air nanti malah nge-short. Kalau mau dicoba harus pasang casing yang mungkin anti air, seperti itu. Oke, Kak. Lalu, ini belum ada pertanyaan lagi. Kalau gitu sharing-sharing aja dulu, Kak. Ya, Kira-kira silakan. kesan-pesannya kuliah di teknik elektronika gimana, Kak? Kesannya seru. Banyak apa ya, yang belum kita tahu sebelumnya, kita tahu. Jadi kita juga diajari di sini untuk berkomunikasi dengan orang, terus berinteraksi juga sama orang banyak. Banyak ilmu baru yang kita dapat. Seperti Kalau untuk sarana dan prasarana dari prodinya itu gimana, Kak? Kayak kalau alat-alat. kalau menurut saya sangat, karena tugas akhir itu kelompok satu atau dapat satu supply seperti itu diwadahi sama Unika seperti itu. Oke. Kalau ini, Kak, kalau yang Mungkin sensor dan aktuator, mikrokontroller bisa, pengukuran dari oh ya, karena ada pengukuran juga. Oke, oke. kamu sendiri Gimana, Kak? udah semester berapa? Saya Udah semester berapa ini? ini mau masuk keempat. Gimana dari pertama sampai sekarang semester 4? Oh, dari awal sampai semester 4. Semester 3 ya, Kak? Semester 4 belum. Dari Iya, awal baru semester itu 3. ya ini sih, Kak, banyak ini apa? Kayak banyak pelajaran-pelajaran yang awalnya nggak tahu terus jadi kayak ya ini apa namanya itu? Jadi kayak wawasannya jadi sangat bertambah gitu loh, Kak. Apalagi di dunia perlistrikan seperti itu. Terus juga banyak praktikumnya, menambah kayak wawasan juga.
Cuman karena ini online jadinya kan mungkin agak lebih dibatasi gitu Kak. Jadi kayak ini sih kalau di elektro kalau online tuh masih kayak kesusahan. Ini ada yang tanya lagi syaratnya untuk apa saja untuk ikut giveaway. Jadi nanti waktu sesi foto tinggal kalian on cam aja, terus nanti pakai background yang sangat menarik. Nah, nanti akan dipilih dari situ pemenangnya. Sesimpel itu saja. Oke, kalau gitu, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, bisa saya tutup untuk webinar kali ini. Terima kasih Kak Agatha Dita yang telah memberi materi pada webinar kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih juga untuk teman-teman bisa mengikuti lagi webinar Electrical Week selanjutnya. Terima kasih. Nah, lalu untuk bagi teman-teman teknik elektronika juga bisa menginformasikan untuk teman-teman yang bisa mendaftar di teknik elektro untuk masih ada jalur prestasi yang akan dibuka sampai 25 Maret 2021. Nah, terus juga ini aku mau memberi ini ya Kak, Ya, tentang tentang program kerjanya HMJ tahunannya itu yaitu LKTII, yaitu LKTII ini jadi lomba karya tulis ilmiah. Jadi teman-teman yang dari jenjang SMA sederajat seperti itu bisa ikut LKTII, nanti bisa mendapatkan hadiah jutaan rupiah. Mumpung kalau sekarang pembayarannya masih tidak dikenakan biaya, teman nanti kalau misalkan sudah lama nanti bisa dikenakan biaya. Ini juga ada video tentang LKTII bisa di-share oleh panitia. Somewhere by the emerald sea, where the moon and water meet. Somewhere close to harmony, when the world is sound asleep. Something's gonna bring the change, journeys we are meant to take. Ya itu tadi dari video teaser untuk LKTII. Jadi teman-teman yang mau berminat untuk mendaftarkan diri, silahkan bisa mendaftarkan dirinya. Oke, jadi gitu aja Kak. Kalau begitu, saya mewakili HMJ mengucapkan terima kasih dan juga bila ada salah kata, mohon maaf. Itu Kak. ini ada sesi foto toh? Ya, tapi sebelumnya kita mau sesi foto, kita sudah buka dengan doa, lalu kita tutup juga lagi dengan doa. Oke, doa menurut kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Ya, doa selesai. Ya, selanjutnya kita akan sesi foto. Bagi teman-teman bisa on cam untuk sesi foto dan juga dari syarat dari giveaway itu.
Silahkan teman-teman bisa on cam. Ya, apa sih? Ayo semuanya bisa di on cam untuk sesi foto dan juga syarat dari giveaway-nya. Kita tunggu dulu sampai on cam semua ya, Kak. Iya, ditunggu aja, Rick. Happy, Kevin, nggak on cam. On cam, Pin. Oke, udah lumayan banyak ya. Ini kita sesi foto dulu. 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sudah, Kak. Oke. Nah, oke. Kalau gitu, terima kasih, Kak, atas materinya hari ini. Bentar, Rick. Ya. Giveaway-nya yang menang Oh, langsung yang ya? dapat yang dapat sensor DHT 11. Oh, yang dapat apa nih? SP8266. Ya. Itu Bewira SD. Oke. Untuk Bewira SD, selamat karena Anda mendapatkan giveaway dari Iya, ini Kak lagi di gunung, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Dingin. Oh, tapi udah malam ya di sana ya? Iya, ini di luar negeri, Kak. Oh. Iya, di Meksiko ini. Oke, Kak. Nanti langsung hubungi panitia aja ya. Nah, bisa langsung dihubungi panitia untuk info lebih lanjut. Terima kasih, Kak Agatha. Terus yang sensor siap. Apa yang sensor, Pak? Sensor DHT sama 22. Ada yang mau sensornya nggak?
Saya mau, Kak. Ya udah buat Riko. Wih, Dia ada 11 dan makasih, Kak. 22. Oke, Kak. Terima kasih, Kak, udah dikasih. Sama-sama. Oke. Oke, berarti udah gitu ya, Kak. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya, SP866-nya sama ini modul relay sekalian. Oh, Oke, Kak. Oke, terima kasih, Kak. Oke. kali bisa. Oh, Oke, kalau gitu juga teman-teman jangan lupa untuk follow IG kita HMJTE Unika untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang webinar Ethical Week ini untuk selanjutnya, dan @OA lain juga. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel HMJTE Unika Sigopangata Semarang. Terima kasih dan sampai jumpa di webinar Electrical Week selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Karena kamu nomor 1, Dulai jadi Bibi kirim